Kalau ada kebocoran, teman-teman harus lihat di sini. Ini ada engine seal-nya, dan engine seal ini biasa dijual secara umum ya dengan ukuran yang sama seperti ini. Oke, yang ini yang sering terjadi kerusakan. Ya, jadi teman-teman ini juga harus diganti. Seal gearboxnya seperti ini. Jadi kadang-kadang teman-teman yang mengalami kebocoran di luar sini ya, di luar sini. Nah, ini kan pasangnya seperti ini di luar sini. Nah, ini harus cepat-cepat diganti karena kalau misalkan oli terkuras itu akan fatal mengakibatkan gear ini rusak. Packingnya ini sudah sobek, sudah rusak. Nah, ini mengakibatkan kebocoran udara yang masuk ke dalam engine, begitu ya. Untuk melihat kendalanya, yang pertama-tama saya akan kasih lihat kendala pada koplingnya. Ini harus dibuka dulu engine-nya. Jadi engine ini tinggal dicopot aja. Saya membutuhkan kunci L dengan ukuran 6 dan kunci pas 12 ya. Kunci L dan kunci pas 12. Sekarang saya minta bantuan dari teknisi senior saya. Man, tolong Man. Bang Febri juga minta bantu Bang Febri. Nah, minta bantuan ya. Kita bongkar mesinnya. Oke, terima kasih teknisi senior dari Firman Indonesia. Oke, pertama-tama kalau teman-teman ketemu kultivator di sini ada kebocoran di area tadi ya, area sini ya, area antara mesin dengan sistem transmisi, itu yang diperhatikan adalah ini. Nah, ini dia. Nah, di sini ada engine seal, di mana engine seal ini berfungsi untuk menahan oli yang ada di engine supaya tidak bisa ada kebocoran. Nah, sekarang saya kasih lihat engine seal yang sudah rusak. Ini adalah seal engine seal yang sudah rusak, dan kebetulan ini tidak ada apa ya, namanya per ya, per ring yang ada di sini. Jadi ini pasti sudah dijamin ada kebocoran. Jadi kalau ada kebocoran, teman-teman harus lihat di sini. Ini ada engine seal-nya, dan engine seal ini biasa dijual secara umum ya dengan ukuran yang sama seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada packing. Nah, ini dia. Jadi untuk menutup gearbox, jadi harus diperhatikan packing ini. Nah, kalau misalkan ada kebocoran, teman-teman harus dilihat di packing sini. Nah, teman-teman kalau misalkan butuh spare part ini, teman-teman bisa langsung lihat di Firman Online Store atau download aplikasinya, atau datang aja ke distributor Firman atau service center Firman. Nah, jadi teman-teman bisa cari spare part packing yang ada di FTL 900HG ini. Ini kalau teman-teman menemukan kebocoran pada di sini, di area engine dan sini apa namanya, gearbox. Kemudian yang selanjutnya adalah di luar kebocoran. Kalau misalkan engine gak ada masalah, tenaganya bagus banget, kemudian jalannya tuh lemah, nah itu ada indikasi kendala dari masalah kopling. Nah, koplingnya itu adalah seperti ini ya. Nanti ini adalah masuk sini. Nanti saya akan kasih lihat yang sudah dibongkar. Nah, seperti ini ya. Ini adalah satu set kopling. Oke, jadi ini kan sudah dibuka ya. Jadi sudah dibuka. Ini sebelumnya sini ada pin. Oke, ini ada pin. Ini ada koplingnya. Dan ini dipasangkan seperti ini. Nah, ini ada koplingnya di sini, gitu ya. Ini sudah dibuka ya. Nah, ini sudah dibuka dan hasilnya seperti ini. Begitu. Kendalanya ada di sini biasanya. Karena ini adalah sebagai pemutus dan penghubung putaran mesin terhadap gearbox. Nah, kalau teman-teman mendapatkan kendala seperti itu, harus diperhatikan kampas koplingnya ya. Nah, ini dia. Kebetulan ini kampas koplingnya masih bagus. Nah, ini adalah contoh kondisi kampas kopling yang masih bagus. Kalau teman-teman ketemu ini ya, jadi ini kan ada gerigi-gerigi ya. Nah, kalau gerigi-gerigi ini sudah tidak kelihatan lagi, artinya sudah botak, itu sudah harus diganti. Jangan diservis, itu harus diganti supaya nanti putaran mesin tidak lagi berkurang ke gearbox seperti itu ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kampas kopling seperti ini harus diganti. Selanjutnya, ini adalah hal yang paling utama juga teman-teman perhatikan, yaitu oli gardan ya, atau oli gearbox. Nah, jadi oli gearbox yang dibutuhkan FTL 900HG Tangguh ini yaitu sekitar 1 liter dengan tipe SI 90.
gitu. Jadi harus diperhatikan kalau misalkan ini berkurang atau kondisi olinya kurang bagus, ini akan mengakibatkan gear-gear yang ada di dalam ini bisa menurunkan performanya, bahkan bisa patah. Dan kalau misalkan teman-teman punya kendala seperti itu, biasanya itu patah kepada gigi nanasnya gitu ya, gigi nanasnya. Terus teman-teman juga yang tadi saya bilang di awal, kalau ada kebocoran itu harus diperhatikan di sini kalau ada kebocoran, dan di seal asnya ya, nanti saya akan kasih lihat. Yang sekarang mau saya kasih lihat adalah bagaimana kondisi gear nanas itu kalau misalkan kondisinya patah dan posisinya di mana. Oke, saya butuh bantuan lagi teknisi dari Firman. Oke Pak, sama Bang Febri. Oke, ini jadi udah dibongkar ya sama tim teknisi dari Firman. Yang dibongkar tadi adalah tadi udah engine-nya, kemudian handle-nya sudah dibongkar, dan ini sudah dibongkar ya tadi seperti ini kondisinya. Ini ada gear yang tersambung di gear nanas. Nah, seperti ini kondisinya tadi ya. Setelah ini, kemudian masuk ini ada namanya seal gearbox, sudah dibongkar seperti ini jadi kondisinya. Oke, tadi sorry, saya agak ketinggalan sedikit, masih di kopling. Ya, masih di kopling, sorry tadi. Jadi kerusakan yang sering dialami yaitu adalah ini nih, gear kopling ini nih ya. Jadi gear kopling ini dengan gear kopling ada di sini itu kadang-kadang juga sudah aus gitu. Itu menghasilkan tenaga tidak tersalurkan dengan baik gitu ya, seperti ini. Nah, itu saja sih ya. Jadi gear kopling ini kadang-kadang sudah haus dan itu harus diganti ya, ingat diganti, jangan diservis atau diakal-akalin seperti itu. Oke, sekarang saya masuk ke yang paling bawah sini. Ini yang tadi saya bilang, kalau teman-teman tidak rutin mengganti oli atau juga lupa ganti oli gearbox, ini akan mengakibatkan kerusakan pada gear nanas yang ada di sini juga. Nah, ini kan menyambung dengan ini ya, seperti ini gitu ya. Oke, yang ini yang sering terjadi kerusakan ya, jadi teman-teman ini juga harus diganti. Kalau misalkan teman-teman mau cari spare partnya, boleh ke distributor atau service center Firman Indonesia, dan juga bisa beli online spare partnya. Jadi lihat aja di FTL 900 HG Tangguh, di situ ada spare partnya, langsung aja lihat di situ. Jadi itu adalah permasalahannya. Kemudian masalah selanjutnya adalah kebocoran oli yang sering dialami, yaitu ada kebocoran di oli di sini. Ini ada oil seal-nya seperti ini ya. Oke, seal gearbox-nya seperti ini. Jadi kadang-kadang teman-teman yang mengalami kebocoran di luar sini ya, di luar sini. Nah, ini kan pasangnya seperti ini di luar sini. Nah, ini harus cepat-cepat diganti karena kalau misalkan oli terkuras itu akan fatal, mengakibatkan gear ini rusak seperti itu. Dan juga ini ya, seal yang ada pada untuk penutup ini untuk menguras ya, itu harus perhatikan. Pada saat menguras ini dilihat lagi, diisi lagi. Ini coba dicek beberapa menit bocor apa tidak. Itu harus diperhatikan karena akan mengakibatkan fatal seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti itu aja tips-tips dan juga solusi-solusi yang bisa saya berikan. Dan kerusakan-kerusakan ini tidak hanya disebabkan oleh kelalaian teman-teman dalam perawatan ya, tapi juga disebabkan oleh penggunaan juga nih. Jadi harus diperhatikan penggunaan untuk mesin kultivator seperti ini. Jadi untuk penggunaannya ini harus diperhatikan. Dengan penggunaan sekitar 60 jam itu harus diganti oli secara rutin. Oke, untuk oli gearboxnya ya kurang lebih ya sekitar 2 kali lipat lah ya, 2 kali lipat dari oli engine. Dan juga penggunaan secara ininya ya, cara penggunaan misalkan mesin ini pembajakannya itu jangan sampai non-stop, itu harus ada istirahatnya. Dan juga penggunaan ladangnya juga harus benar-benar diperhatikan, jangan terlalu keras banget karena itu bakal mengakibatkan mesin ini overload kerjanya dan mengakibatkan ini yang paling sering gear nanas itu yang patah. Oke, untuk teman-teman yang masih bingung yang tadi barusan saya jelaskan, itu langsung aja komentar di bawah sini, komentar mengenai teknis dan juga hal-hal lainnya nanti akan dijawab oleh tim admin kami. Dan juga kita akan bisa buatkan konten Q&A tentang teknis, dan juga akan bisa dilanjutkan lagi kalau misalkan teman-teman masih banyak pertanyaan yang masih belum dijawab.
Kemudian juga kalau misalkan teman-teman yang masih memiliki masalah dari produk Firman Indonesia, teman-teman bisa langsung aja datang ke service center Firman Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, di kota-kota besar dan juga di lainnya, di semua pulau di Indonesia itu ada. Cari aja di sana atau cari di website di Firman Indonesia, itu ada linknya di sini. Oke, sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, like, share, dan juga komen. Dari saya Rizky Maulana, sampai jumpa lagi.